siang hari ini. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menjamah kami, Tuhan yang sanggup merubahkan kami, bahkan Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kami. Dan kami terima urapan yang baru pada siang hari ini. Kami terima urapan yang baru. Kami terima urapan yang baru. Kami terima urapan yang baru. Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang, Engkau sehat, Engkau kuat, Engkau diberkati, Engkau umur panjang. Sama-sama dengan kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Keluarga kami. Bapak Ibu, bukan satu kebetulan kalau keluarga kami Tuhan kasih beban untuk sebagai pendoa, Bapak Ibu. Hari-hari sekarang kami mengambil beban doa untuk banyak orang, terlebih untuk gereja. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kita pun semua yang ada di tempat ini Tuhan titipkan untuk berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Tapi pagi hari ini saya mau menyaksikan bagaimana perlindungan Tuhan, pekerjaan malaikat itu nyata atas keluarga kami, Bapak Ibu. Kemarin pagi, saya biasa itu setelah ikut live-nya Pak Gembala, biasa saya masih nyembah lagi. Tapi pagi-pagi kemarin itu saya sekitar jam 4:30 pagi saya ke belakang, Bapak Ibu, ke dapur saya. Saya nyalakan lampu, dapur saya dalam keadaan gelap gulita. Memang beberapa hari ini di bagian belakang rumah saya itu lampunya mati, Bapak Ibu. Biasanya ada penerangan hanya sedikit, jadi lampu neonnya kita matikan kalau untuk malam. Tapi ada lampu sudut yang untuk menerangi gitu. Entah bagaimana beberapa waktu yang lalu dengan sendirinya itu jatuh dan berkeping-keping. Nah, kami semua tidak menyadari hal itu, kami pikir cuma hal biasa saja. Dalam beberapa hari setiap malam ruangan itu gelap gulita. Nah, kemarin pagi saya nyalakan lampu, saya merasakan di dalam roh saya kok ada bukan takut Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lalu mata saya menatap kulkas saya kan tinggi Bapak Ibu. Nah, di situ ada piring antik yang dari mami saya, piring kecil. Tapi itu sudah jatuh ke belakang kulkas, sudah jatuh berkeping-keping. Saya berpikir di depan kulkas, saya bilang kok bisa ya jatuh setelah lampu ini beberapa waktu yang lalu. Saya bilang kita berapa waktu lalu tahun-tahun lewat situ nggak pernah jatuh, sedangkan ini berdirinya kokoh gitu, ini piring ini gitu ya. Tapi saya nggak ambil pusing Bapak Ibu, saya seperti lewat saja kemarin. Lalu tiba-tiba sekitar jam-jam 10 pagi saya mendapat satu kabar duka cita dari adik saya. Dan itu sempat mengguncang hati saya Bapak Ibu. Saya mulai pecah konsep, saya mulai akan terbawa emosi Bapak Ibu. Saya menangis sepanjang hari kemarin. Tapi saya seperti diingatkan, saya nggak boleh lemah. Saya nggak, apapun berita, apapun yang saya dengar, saya lihat, saya tidak boleh terbawa emosi. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Nah, malamnya waktu kita doa persiapan di sini, anak saya mau nelpon bolak-balik. Bapak Ibu, sekring rumah saya listrik mati menyala. Dalam keadaan kita posisi berdoa dan dia dalam keadaan di rumah sendiri Bapak Ibu. Tadi malam. Nah, mungkin di sini kayak Bu Titi, Pak Gem, Bu Gem tahu bagaimana anak saya bolak-balik. Nah, saya bilang, Mama ini kenapa sih kok mati melulu? Setiap nyalain 5 menit mati, setiap nyalain 5 menit mati. Saya berdoa, Tuhan jaga anak saya di rumah. Saya bilang begitu, sudah saya lupakan anak saya. Tadi malam kita berpisah dengan Pak Gem itu sekitar jam 11 lewat ya Pak Gem, hampir setengah 12. Dan saya sampai di rumah itu sudah jam 12 lewat. Saya di jalan Bapak Ibu, karena sudah saking mengantuk, lemah. Saya merasakan di roh saya mendapat serangan Bapak Ibu. Saya udah tidak menguasai diri. Sampai rumah saya langsung tidur. Biasanya saya masih nyembah dengan suami saya. Saya langsung tidur. Dan biasa jam 3 pagi saya sudah bangun lagi. Saya tertidur lelah. Setengah 5 saya pagi bangun, saya sudah tidak mengikuti live Pak Gem. Saya hanya menyembah, saya tidak berdoa. Kembali roh membawa saya ke dapur saya Bapak Ibu.
Saya nyalain lagi lampu dan saya melihat, jadi di atas kulkas saya ada satu pot bunga Bapak Ibu yang saya isi dengan air. Jadi kembang air gitu. Jadi bunganya asli, dia hidup di dalam air itu. Saya kan suka sekali bunga air Bapak Ibu. Jadi setiap beberapa sudut saya taruh kembang yang hidup tapi pakai air gitu. Saya melihat pot bunga ini sudah jatuh ke belakang kulkas persis seperti kejadian hari sebelumnya, yaitu piring antik. Dan ternyata Bapak Ibu, kenapa rumah saya korslet? Karena satu pot ini menimpahi saklar kulkas. Saya baru diingatkan Tuhan, dan ternyata saya tidak terbangun karena saya mimpi. Saya mendapat mimpi penglihatan pesan Tuhan, tapi saya tidak bisa mengingat. Waktu saya bangun, saya langsung menyembah. Saya bilang, Tuhan, saya tadi mimpi apa ya? Tapi saya nggak bisa mengingat itu sama sekali. Setelah saya masuk ke dapur dan Tuhan perlihatkan saya bagaimana perlindungan di atas keluarga kami, Bapak Ibu. Air yang satu pot banyak begitu, itu limpahin saklar dari kulkas saya, Bapak Ibu. Pantesan tadi malam waktu anak saya telepon, suami saya bilang cabut aja semua. Saya bilang sampai kulkas cabut. Nggak biasanya Bapak Ibu, itu spontan. Tadi pagi pas saya melihat itu, Tuhan terima kasih. Baru Tuhan ingatkan kembali. Dalam mimpi saya tadi malam, saya melihat api berkobar Bapak Ibu. Tetapi api ini seperti ada di, Bapak Ibu tahu nggak kalau di hotel-hotel penyajian makanan di meja ada penutupnya begitu? Nah, seperti itu. Jadi api di tengah tapi ada penutup yang menutupi rumah saya. Saya bilang, Tuhan, apakah kalau tidak ada perlindungan Tuhan, rumah saya akan terbakar dengan korslet seperti ini, dengan hanya anak kecil di rumah Bapak Ibu. Tapi itulah Bapak Ibu, karena rumah ini setiap hari saya rapi. Saya bilang, Tuhan, adakan pembedaan rumah saya dengan rumah orang lain. Dan saya percaya itu. Saya bilang tadi pagi sama Virgin, bangunin Moy, ada yang mama mau ngomong. Sebelum bicara dengan siapapun, saya harus konfirmasi dulu dengan anak ini. Nah, lalu tadi karena ada satu keperluan, saya berdua dia sebelum ke gereja kita pergi naik motor berdua. Saya bilang, Moy, apa yang mau dapat mama tadi begini. Akhirnya dia cerita, dia bilang, Mama, beberapa waktu yang lalu saya antara mimpi dan tidak. Bapak Ibu, anak ini sering sekali kami tinggalkan di rumah dalam keadaan sendiri. Sudah terbiasa. Dia bilang, Mama, saya antara mimpi dan tidak. Saya tidur di ruang tamu di sofa menghadap ke kamar mandi, dapur. Lalu saya melihat seperti sebuah makhluk berjalan cepat menuju kepada saya. Saat itu juga Bapak Ibu, detik itu juga Roh Kudus memperlihatkan kepada saya seperti apa makhluk itu. Saya masih dalam keadaan nyetir motor Bapak Ibu. Tadi pagi saya dengan dia. Saya melihat seperti dibilang manusia enggak. Bapak Ibu tahu yang namanya tarantula? Tarantula seperti belang, tapi kalau apa ya? Saya tahunya itu tarantula. Jadi dia seperti muka manusia, rambutnya panjang, tapi kakinya itu melangkah panjang-panjang. Saya diperlihatkan seperti itu. Saya bilang sama Moy, Mama lihat ini, makhluk yang mana lihat. Saya katakan kepada dia, Mama melihat seperti ini. Dia bilang, Mama memang seperti itu, tapi saya nggak jelas mukanya seperti apa. Nah, saya melihat dia keluar dari kamar mandi, keluar dari ruangan kamar mandi, dan dia menghadap kepada saya. Dia berusaha untuk menyerang anak saya dalam berhadapan dengan dia. Tapi dalam tidur, dalam keadaan sadar atau tidak, anak saya berdiri dan membuka pintu ruang tamu. Dia langsung meraih pintu itu dan terlemparlah keluar tarantula ini. Pada waktu dia sadar, dia terbangun persis posisi seperti apa yang dia tertidur tadi. Akhirnya kita ngobrol, saya bilang, Tuhan, terima kasih ya, ada banyak hal yang mungkin kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi ketahuilah, Tuhan menjaga kita sampai sedemikian detailnya Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, segala mara bahaya akan dilalukan. Intinya adalah kita mengenal siapa Allah yang kita percaya. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Desi untuk kesaksiannya, sangat memberkati kita. Kita percaya kalau di rumah ada mesbah doa. Kalau kita tidak berhenti untuk berharap sama Tuhan, berpegang
bahwa Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Tuhan akan melalui bahaya, segala bahaya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kekuatan kita itu hanya berasal dari Tuhan saja, sehingga kita mampu melewati segala macam persoalan dan kecobaan di dalam hidup kita. Bukan karena dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup kami, Tuhan. Amin. jalan keluar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kerinduan kami untuk pagi hari ini Tuhan, Kau mengurapi kami satu persatu, memenuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh dimerdekakan dengan firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan, kami memberikan waktu yang terbaik untuk diisi dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami merasakan hadirat
hadirat-Mu yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Biar Tuhan namamu yang dipuji dan dimuliakan. Biar kami diberkati oleh firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami nikmati bersama-sama. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, urati dengan urapan yang baru, urapan yang penuh dengan kuasa ilahi yang berasal daripada-Mu, agar supaya Tuhan kami boleh menerima mujizat-mujizat-Mu, karya-karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh diberkati, kami boleh semakin mengenal Engkau, kami semakin dikuatkan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Masih terus kiri kanan. Katakan, Yesus baik. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Segala kuasa di tangannya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa.
kasihkan membagi berkat di dalam kehidupan kita. Ibu Desi, silakan. Mungkin kita banyak pergumulan, tapi Tuhan berkata, sabarlah dan tetap percaya sama Tuhan. Karena ada saatnya yang menabur akan menuai, dan yang selalu berdoa akan beroleh jawaban. Kalau dengan kita Tuhan Yesus, masalah seberat apapun pasti akan lewat. Amin. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus kami cinta kau selalu. Oh Yesus, Haleluya. kau sungguh baik Tuhan. Yesus nama
Haleluya Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Amin. Kembali kami boleh datang Ya. ke atas ini Tuhan, merespon panggilan Tuhan sekaligus kerinduan kami Tuhan untuk mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kami